lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-9 ini kita tidak terasa sudah berada di malam ke-9. Kalau tidak salah tinggal 3. Maksudnya 3 minggu. Ya jemaah yang berbahagia. Pada malam hari ini saya diberi amanah menyampaikan satu topik, yaitu bahaya syirik dalam kehidupan manusia. Tentu pertama yang perlu kita pahami apa yang disebut dengan syirik itu, sehingga nanti kita lihat apa bahayanya. Apa yang dimaksud syirik? Syirik itu artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, mapak dua ki. Apa maksudnya menyekutukan Allah? Percaya kepada Allah, tapi juga percaya selain Allah. Itu masuk kategori syirik. Matepe di puang Allah Ta'ala, tapi matepe to di lainnya. Laba di salopalaka, mak buat teloi. Maka nak buat telur nasa makadai nalasiyama matu. Ya berarti dia juga percaya ada kekuatan lain. Itu yang disebut dengan syirik. Ada orang yang memang tidak percaya kepada Allah. Itu namanya lain. Orang yang tidak percaya kepada Allah itu namanya orang kufur. Atau orangnya disebut kafir. Kemudian matape ripuang Allah Ta'ala. Kalau orang musyrik atau orang yang melakukan kemusyrikan, matape di puang Allah Ta'ala, tapi dia juga percaya kepada yang lain. Baik itu percaya kepada roh-roh, percaya kepada kekuatan gaib, percaya kepada benda-benda yang memiliki kesaktian. Di situ dia masuk kategori syirik. Ya, jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, syirik itu adalah menyekutukan Allah. Napak dua puang Allah Ta'ala. Percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah. Makanya kita selalu membaca la ilaha illallah. Tentu harus kita yakini betul, diyakini dan kita resapi dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti tidak ada yang kita sembah selain Allah. Itu orang yang tidak melakukan kesyirikan. Lawannya musyrik itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang mengesahkan Allah, mapasewai ripuang Allah Ta'ala,
betul-betul hanya percaya kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan orang yang mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Lawannya tadi adalah orang yang menduakan Allah. Tentu kita semua berada di ayat yang kedua tadi, yaitu yang bagaimana kita mentauhidkan Allah. Mapasewaki ripong Allah Ta'ala. Betul-betul kita yakin dan percaya la ilaha illallah. Jangan bergeser. Ya. Karena kadang-kadang jemaah yang berbahagia, ada orang yang juga percaya kepada Allah. Orang musyrik itu bisa jadi juga salat. Orang yang musyrik itu melakukan kemusyrikan, itu bisa jadi juga sama dengan kita. Mas sempajam mato, mas sompo mato di puang Allah Ta'ala, ma puasa mato, tapi dia juga percaya selain Allah. Nah, itu bahayanya. Nah, jemaah yang berbahagia, kalau di alam kita ini, di galaksi kita ini, ada namanya black hole. Black hole itu lubang hitam. Di galaksi kita itu ada. Secara sains itu dibuktikan. Apa black hole itu? Black hole itu adalah lubang di mana dia bisa mengisap semua yang ada di sekitarnya. Benda-benda kecil apapun dia bisa hisap, bahkan benda besar. Ukuran lubangnya sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dihisap. Apa yang dekat akan dia bisa serap. Dan yang masuk di dalam black hole itu tidak ada yang bisa keluar. Begitu dahsyatnya itu black hole. Kalau kita ingin menggambarkan bahayanya orang yang melakukan kemusyrikan sama dengan black hole tadi itu. Amal-amal yang kita perbuat, jamaah yang berbahagia, kita puasa, kita sholat, tentu nanti kita ingin perhadapkan di hadapan Allah. Kita ingin menyampaikannya nanti ibadah kita kepada Allah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lain asyrakta, seandainya kamu mensekutukan Allah, bendengina semupak dua kata Allah, layahbatanna amaluka, maka semua amalmu itu akan musnah. Semua amal perbuatan kita tidak ada lagi apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Pak bahayanya Bapak Ibu sekalian. Orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah, layahbatanna amaluka. Semua amal kita akan tidak ada apa-apanya, dikali nol. Namuni mega sempajatta. Meskipun banyak puasa kita, banyak sedekah kita, tapi kalau kita musyrik, kalau kita menduakan Allah, maka semua amal-amal kita menjadi hangus. Nah, ini bahayanya. Nah, ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai jemaah yang berbahagia, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rusak. Karena sekali lagi yang disebut dengan kalau kafir memang tidak percaya kepada Allah, dia tidak akan pernah masuk di masjid. Kenapa? Karena dia memang tidak percaya Tuhan. Tapi orang musyrik bisa jadi masuk di masjid, tapi dia juga percaya kepada selain Allah. Tapi Allah sudah menyatakan, kalau kalian semua ini melakukan kemusyrikan, lain asyraktah layahbatanna amaluka, maka semua amal perbuatan kita, salat kita, ibadah-ibadah kita, sedekah kita, silaturahim kita, APDC daripada tarupatau, layahbatanna amaluka, semuanya menjadi hancur. Tidak ada lagi apa-apanya. Nah, ini jamaah yang berbahagia, perlu kita pahami. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik. Allah tidak mengampuni dosa orang musyrik. Justru Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selain musyrik itu. Lima yasha, bagi siapa saja yang Allah hendaki. Ini sifat keadilannya Allah. Ini perlu kita pahami apa maksudnya, jamaah yang berbahagia. Allah tidak mengampuni dosanya orang musyrik. Dosa-dosa yang lain kalau kita tidak taubat, ada hak prerogatif Allah untuk mengampuni dosa kita. Mungkin pernah kita tidak puasa, mungkin dulu kita pernah meninggalkan salat, itu kan dosa. Allah bisa mengampuni dosa kita karena pernah dulu kita meninggalkan salat, mungkin dulu pernah kita berdusta, mungkin dulu pernah kita berkhianat. Allah bisa memaafkan dosa kita itu, tapi dosa kemusyrikan kepada Allah, Allah tidak ampuni. Jadi bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita perlu betul, jangan sampai kita merasa diri masih baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Karena di dalam hati kita ada kemusyrikan. Mapa dua kiri puang Allah Ta'ala. Siapa yang dimaksud tadi ayat ini? Karena di ayat lain juga tentu biasa kita mendengarkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu mengampuni dosa. Bahkan ada ayat yang menjelaskan bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah memaafkan semua dosa tanpa batas. Kalau dilihat di sini, Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa orang musyrik. Nah, ini perlu kita pertemukan. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa orang-orang musyrik itu adalah ketika dia tidak bertobat. Mati dalam keadaan tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah, betul-betul kembali kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh, ini bisa jadi jemaah yang berbahagia dimaksud. Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik itu. Orang yang mati tidak bertaubat, inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tidak akan memaafkan dosa orang yang musyrik kepada Allah. Tapi kalau sebelum mati dia bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi dosa yang mungkin kita tidak tobatkan, Allah bisa kasih pengampunan. Seperti yang kita contohkan tadi, mungkin pernah kita tidak mengeluarkan zakat, mungkin pernah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi Allah bisa memaafkan kita meskipun mungkin kita tidak pernah tobatkan itu. Tapi kalau musyrik kepada Allah, selama kita tidak taubat, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tentu pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita selalu harus merenungi kembali. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan ini, bisa jadi ada yang menodai ketauhidan kita. Ada yang menodai keesaan Allah yang kita yakini. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan kita untuk selalu merenungi, untuk selalu mengevaluasi diri. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, mintalah kepada Allah perlindungan. Illoki alilungrunga polipong Allah Ta'ala. Berlindung jangan sampai kita mensyarikatkan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Baik itu karena kita tahu sengaja atau tidak kita sengaja. Karena bisa jadi kita tidak sengaja. Bisa jadi karena kita tidak tahu. Tapi intinya jemaah yang berbahagialah, jangan sampai kita meyakini ada yang kita sembah, ada yang kita mintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia,
Mungkin kita tidak melakukan menyembah patung, mungkin kita tidak menyembah berhala, tapi bisa jadi jamaah yang berbahagia, kita tidak sengaja melakukan hal-hal yang bisa menodai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita selalu harus beristighfar, jangan sampai ada yang kita lakukan. Contoh sederhana, Nabiullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghari. Kata Nabi, saya khawatir kepada kalian, saya takut kepada kalian. Apa yang saya khawatirkan, kata Nabi, tentang syirik kecil, kemusyrikan yang kecil, bukan kemusyrikan yang besar. Kemusyrikan yang besar mungkin seperti tadi, menyembah berhala, masem pajamatoi tapi masompo matoi, mapelepe matoi, memberi sesajen, itu namanya musyrik. Nabi sebenarnya dengan ketakutan kita, Nabi mengatakan saya tidak takut itu, karena bisa jadi kita adalah orang-orang yang menjaga diri untuk tidak melakukan mapadori Allah Ta'ala. Tapi Nabi mengatakan saya takutkan adalah kemusyrikan yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu? Tegero diaseng kemusyrikan yang kecil, bukan kemusyrikan yang besar seperti tadi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kemusyrikan yang kecil itu adalah ar-riya. Apa yang dimaksud riya? Riya itu adalah ingin pamer. Kita beribadah bukan karena Allah semata-mata, tapi karena kita ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang disebut dengan riya. Kita ingin dipuji oleh orang lain, kita ingin disanjung oleh orang lain, kita ingin dicerita maka dematin dulu kilo kumasiji. Kita ingin diketahui oleh orang banyak bahwa kita rajin menyumbang dan sebagainya. Ini yang kata Rasulullah, ini yang saya takutkan kepada umatku. Mungkin tidak melakukan kemusyrikan yang besar, tapi bisa jadi kita melakukan kemusyrikan yang kecil. Oleh ikut jamaah yang berbahagia, sekali lagi, kita tentu harus menghindari lebih-lebih yang disebut dengan kemusyrikan yang besar, termasuk kemusyrikan yang kecil, yaitu ingin dipuji, ingin riya, ingin dilihat oleh orang lain ketika beribadah. Setiap kita beribadah kita posting, tidak merasa senang kalau kita tidak menyebarkan kepada orang lain. Bisa jadi kita bangun tengah malam salat lail, tidak ada orang yang lihat kita, tapi dengan HP kita lagi memposting, alhamdulillah urus sikit mas sampai tengah benih. Itu kan karena kita ingin pamer kepada orang. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, jaga hati kita, jaga hati kita ketika beribadah, jangan sampai ada menduakan Allah, baik yang besar lebih-lebih termasuk yang kecil, sehingga kita semua insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita jaga akidah kita, kita jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai kita meninggal kita terus menjaga la ilaha illallah. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa meyakini Allah, la ilaha illallah, akhir kalimat kita la ilaha illallah, artinya yakin kepada Allah, dakhalal jannah, insyaallah kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang sekali lagi menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.